Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ustazah Rahayu. Hari ini kita belajar tematik ya. Kita belajar IPA dengan materi bunyi dan sumber bunyi. Solih-solihah, bagaimana cara kalian bangun tadi pagi? Apa karena kalian mendengar suara dering jam bekel? Atau karena mendengar suara panggilan ibu? Atau juga mungkin karena mendengar suara ayam berkokok? Apapun penyebab kita bangun, namun ada satu hal yang sama, yaitu kita bangun karena ada bunyi. Solih-solihah, dapatkah kalian bertepuk tangan hanya dengan satu tangan? Atau dapatkah kendang berbunyi tanpa dipukul? Jawabnya adalah tidak. Mengapa? Ya, karena bunyi hanya dapat dihasilkan oleh dua atau lebih benda yang bertemu dan menghasilkan getaran. Anak-anak, cobalah sekarang kalian bertepuk tangan dengan dua tangan. Apakah menghasilkan bunyi? Ya, benar. Ketika kita bertepuk tangan, ada bunyi yang dihasilkan. Mengapa ya? Karena saat bertepuk tangan, kedua telapak tangan bertemu sehingga menimbulkan getaran, dan getaran tersebut dapat menghasilkan bunyi. Apa ya bunyi itu? Bunyi merupakan sebuah getaran di udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Apakah sumber bunyi itu? Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Anak-anak, terdapat bermacam-macam contoh sumber bunyi. Salah satunya adalah alat musik tradisional Indonesia yang kita miliki, yang merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Ada kendang, ada angklung, ada tifa, seruling, dan lain-lain. Kendang bisa berbunyi jika dipukul. Angklung bisa berbunyi jika digoyang. Dan seruling bisa berbunyi jika ditiup. Solih-solihah, ada beberapa syarat sehingga bisa terjadi sebuah bunyi. Yang pertama adalah adanya benda yang bergetar. Kedua, adanya udara yang menghantarkan bunyi. Dan yang ketiga adalah adanya indera yang menerima getaran sumber bunyi. Bunyi memiliki beberapa sifat. 1. Dapat merambat. Kedua, termasuk gelombang longitudinal. Ketiga, dapat dibiaskan. Keempat, dapat diuraikan. Kelima, dapat dipantulkan. Dan lain-lain. Bunyi dapat merambat melalui media perantara. Ada 3 jenis media yang dapat merambatkan bunyi. Apa saja ya? Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Dan yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda padat.
Kita simak penjelasannya satu persatu berikut. Pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Perhatikan gambar berikut. Saat lonceng digetarkan, maka kita bisa mendengarkan bunyi lonceng tersebut. Mengapa ya? Ya, karena suara lonceng bisa merambat melalui udara, dan udara termasuk benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa, seperti ruang angkasa, karena ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Perhatikan gambar tersebut. Kita masukkan corong ke dalam ember yang berisi air hingga bagian bawahnya terendam. Jika diketuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan, maka akan terdengar suara ketukan. Kenapa ya? Ya, karena suara bisa merambat melalui air dalam tong. Air termasuk benda cair. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda padat. Jika kita meletakkan telinga di atas meja, maka suara ketukan akan terdengar lebih keras. Hal ini terjadi karena suara merambat melalui meja, dan meja termasuk benda padat. Nah, anak-anak, selanjutnya kerjakan tugas berikut. Tugas 1 ditulis di buku tulis dan dikirim ke guru kelas masing-masing maksimal pukul 21.00. Tugas 2, kinerja praktek. Kalian kerjakan dan pengumpulannya maksimal hari Sabtu pukul 21.00. Nah, solih-solihah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mudah untuk memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.